Suster Adel, selamat pagi. Pagi, Suster Okta. Suster, ada yang tanya, Suster. Banyak yang nggak tahu kan gini. Kita kan dipanggil suster gitu. Lalu mereka tuh tanya, di rumah sakit ada suster, di gereja ada suster. Sebenarnya sama-sama suster atau beda sih, Suster? Jadi gimana itu maksudnya, Suster? Kalau suster di gereja itu suster biarawati. Memang para suster itu memilih hidup membiara, lalu kegiatannya salah satunya berdoa di gereja. Kalau di rumah sakit itu yang biasa dipanggil suster itu perawat. Perawat itu ada sekolah khusus, sekolah perawat. Mereka biasa dipanggil suster ketika di rumah sakit, baik oleh dokter maupun oleh pasien-pasien. Tetapi ada juga suster biarawati yang bekerja di rumah sakit, karena biarawati itu kan ada yang bekerja di sekolahan, ada yang di rumah sakit, ada yang di asrama gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau suster yang pakai jubah seperti saya ini itu suster biarawati. Kalaupun seandainya ada suster biarawati yang di rumah sakit, memang tugasnya di rumah sakit. Bisa jadi dia seorang perawat, bisa seorang apoteker, bisa seorang analis atau radiografer atau perekam medis. Pokoknya karya-karya profesi yang ada di rumah sakit, karena banyak suster kami juga yang sekolah di situ, ada juga dokternya gitu. Tapi kalau suster yang dipanggil suster oleh pasien-pasien biasanya itu perawat. Oke, jadi kalau yang suster biarawati itu untuk bisa jadi suster di rumah sakit itu berarti sekolah dulu atau udah otomatis, Suster? Pertama belajar dulu jadi suster, masuk suster biarawati, ada pendidikan selama 3 tahun, baru nanti ada profesi dan lain-lain. Setelah itu ditugaskan untuk belajar di bidang kesehatan. Ada yang ditugaskan untuk sekolah sebagai perawat, ada yang ditugaskan sekolah sebagai dokter, sebagai apoteker, sebagai analis. Jadi setelah masuk suster biasanya baru sekolah untuk kebutuhan rumah sakit. Tetapi ada juga yang ketika sebelum masuk suster dia sudah jadi perawat, lalu setelah masuk suster dia melanjutkan tugas di karya kesehatan. Tetapi kebanyakan itu yang sebelumnya lulusan SMA baru setelah jadi suster sekolah perawat atau yang lainnya. Pantas, Suster. Kok kemarin itu waktu ada temen cerita kalau kan biasanya kalau suster biarawati itu mereka taunya memang tidak menikah ya, Suster. Lalu ada yang komentar begini, lah itu suster di rumah sakit punya suami dan anak. Nah itu berarti yang gimana, Suster? Suster yang di rumah sakit yang punya suami dan anak itu suster perawat. Perawat-perawat zaman dulu dipanggilnya suster, sampai sekarang juga masih dipanggil suster, tapi bukan suster biarawati, dia suster perawat. Jadi mereka ya berkeluarga, punya anak, punya suami. Yang laki-laki juga ada, yang laki-laki biasanya perawat laki-laki dipanggil bruder, tapi ada juga bruder biarawan. Tetapi perawat yang laki-laki biasanya dipanggil bruder. Mereka juga menikah, beda dengan bruder biarawan. Jadi betul ya, Suster, kalau yang pas kapan hari ada suster yang memang perawat dan suster biarawati tidak menikah. Tidak menikah. Karena memang mereka tidak mau menikah, bukan tidak boleh menikah ya, memang menjalani hidup untuk tidak menikah, suster-suster itu. Oke, terima kasih banyak, Suster Adel. Semoga teman-teman yang tadi atau kemarin bertanya sedikit atau puji Tuhan kalau banyak menjawab pertanyaan itu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.